Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk Bapak Imran Supriyadi selaku dosen pengampus saya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di mata kuliah Manajemen Pers dan Dakwah, dan juga buat para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelum kita masuk pada penjelasan lebih luas tentang pers dan dakwah, kita akan lebih dulu jelaskan tentang manajemen itu sendiri. Apa sih itu manajemen? Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu serta teman-temanku sekalian yang menyaksikan video pembelajaran saya kali ini, bahwasanya pengertian manajemen itu sendiri terdapat dua penjelasan, yaitu secara umum dan secara etimologi. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu atau tujuan yang dicapai dapat dipenuhi. Sedangkan pengertian manajemen secara etimologi merupakan manajemen diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Dalam bahasa Prancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan mencapai karena terorganisir secara baik. Dan ada pula definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Hillman. Manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melalui pengawasan. Yang kedua, menurut Ricky B. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Definisi yang ketiga, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Yang keempat, menurut George Robert Terry, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Dan definisi terakhir menurut para ahli, yaitu dari Lawrence A. Apley, manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Dari beberapa pendapat para ahli, pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi, atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dan ada pula 6 unsur-unsur penting dalam manajemen. Yang pertama, manusia. Manusia adalah faktor dan unsur terpenting dalam sebuah manajemen, sebab manusialah yang akan menjadi subjek atau pelaku sekaligus bisa objek dalam manajemen, untuk kemudian bekerja sama demi tercapainya tujuan. Artinya, tanpa manusia, manajemen tidak akan pernah ada. Dan unsur penting dalam manajemen yang kedua, yaitu duit atau uang. Duit memanglah bukanlah segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Duit dalam akronim yaitu doa, usaha, iman, dan takwa. Duit sangat diperlukan dalam manajemen, sebab dalam manajemen supaya berjalan dengan baik kita sangat mustahil tanpa menyebabkan Tuhan melalui doa. Setelah berdoa, dalam manajemen juga perlu usaha. Keyakinan beras itu penting, tetapi kita harus percaya alias iman kepada Tuhan kalau semua yang dilakukan akan kembali kepada Tuhan.
capaian akhir dari sebuah manajemen. Agar semua berhasil adalah takwa. Artinya, manajemen yang akan baik dan berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada saling merugikan harus ada unsur takwa. Dalam arti, mewarnai manajemen dengan nilai-nilai ketuhanan, sebab tanpa itu sebuah manajemen akan hambar. Dan unsur penting dalam manajemen yang ketiga, yaitu material. Material dalam manajemen menjadi hal penting sebab kualitas bisnis sangat dipengaruhi kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, maka tujuan manajemen akan sulit tercapai. Dan unsur penting dalam manajemen yang keempat, yaitu mesin. Dengan menggunakan mesin akan mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Unsur penting dalam manajemen yang kelima, metode. Para tokoh bijak mengatakan sebuah pesan yang baik bila disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga akan tidak maksimal, bahkan meleset dari target. Bukan karena pesan itu buruk, tetapi karena cara dan metode yang salah, sehingga pesan kebaikan itu tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir, unsur penting dalam manajemen, yaitu market. Pada tata kelola apapun, unsur market atau pasar menjadi hal penting, sebab sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target dipastikan membutuhkan sasaran. Adalah dalam konteks ini kita disebut sebagai pasar atau market. Mengapa harus ada manajemen? Karena tanpa manajemen maka dipastikan lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa manajemen, tujuan akan gagal. Dan ada pula fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Hal pertama yang wajib dilakukan seseorang manajer adalah dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Manajer bertugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengarahan atau commanding. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, yang terakhir, pengawasan atau controlling. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.